YouTuber Nusantara. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke catatan Andi Aswan. Minasan konbanwa o genki desu ka? Totemo genki desu ne. Watashi mo genki desu. Gambarimasu. Teman-teman semua, sekarang kita ada dedengkotnya juga nih kalau podcast ya. Dulu namanya di Unpacking ini, wah luar biasa. Sekarang masih Unpacking. Iya. Karena beliau ini sekarang mempunyai channel sendiri. Apa channelnya dong? Budius Marun Suara Indonesia. Sekarang ini biasanya Andi Aswan ini sebagai narasumber. Nah, tapi sekarang saya minta nih kepada sahabat kita Budius Maruf yang sebagai narasumber kita. Luar biasa. Anak Sulu Mulyono. Aduh, Bang Bud. Aduh, luar biasa nih sekarang Bang Bud ya. Oh iya. Bang Bud, Kita nggak pakai itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tenang aja, kita nyantai-nyantai. Gue begini karena dingin aja nih. Iya. Nggak boleh kan batik pakai jas karena dingin. Iya. Ya, ini teman-teman semua, ini kita lihat pergerakan dari teroris ini. Sekarang ini kan mereka ini membuat partai, tapi belum dideklarasikan teman-teman. Partainya itu namanya Partai Indonesia Merdeka. Nah, kita coba mendengar apa menurut dari sahabat kita Budius Maruf yang anak Sulu Mulyono mengenai langkah-langkah mereka membuat partai itu. Bagaimana, Bang Bud? Iya, sedikit saya koreksi. Mereka itu Agak besar-besar kayak suaranya nih, Bang Bud. Mereka itu bukan belum mendeklarasikan. Oh iya. Sudah deklarasi tapi belum mempublikasikannya ke masyarakat, ke publik. Ya kan? Nah, di episode pertama saya di kanal Budius Maruf Suara Indonesia itu sudah saya ulas. Dan saya kebetulan dikasih bocoran, dapat videonya, dapat foto-fotonya pada saat mereka deklarasi. Jadi tadi itu bukan deklarasi, mereka sudah deklarasi, ya, tetapi belum mempublisnya ke publik. Ini kan suatu keanehan, anomali istilahnya. Masa orang bikin partai, ya, tujuan bikin partai apa? Supaya mendapat dukungan dari masyarakat. Iya. Tapi ketika mereka sudah deklarasi, mereka diam-diam, ya kan? Nah, ini pertanyaan juga. Aneh kan? Ya, kalau masalah partai kan pasti memang logistiknya harus besar. Iya. Saya rasa mereka punya logistik yang besar juga. Kenapa harus diam-diam? Ya, dia cari momentum lah. Momentum dulu gitu loh. Kalau dia langsung bongkar, ya kayak anak abah, mungkin akan diserang kan gitu. Oh. Biasa, teknik kan begitu. Ternyata sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan kecium juga. Nah, itu yang terjadi. Kalau baunya bau kasturi bagus ya. Kalau bau naga parah banget. Jadi akhirnya ada teman yang memberikan video-video mereka pada saat deklarasi itu, dan di situ saya agak terheran-heran dan surprise juga sebenarnya. Ternyata gerombolan ini memang saling mendukung karena mereka bersepakat bikin partai bersama. Contoh, ada di sana Refli Harun. Ya, Ada di sana. ada di sana. Ada Roy Suryo. Wah, Kaget nggak? Ya kan? Ada Ugro Seno. Ada Edi Mulyadi. Ya kan? Temannya Sunarko. HTI. Ada juga Sunarko di sana. Ada juga mantan juru bicara Gus Dur, Adi Emasardi. Oh, Yang semuanya itu latar belakangnya memang para pembenci Pak Jokowi, para pembenci Mas Gibran. dia ada membenci pemerintah juga udah pasti. Sebelumnya itu sebenarnya mereka nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani, mana mau, dan nggak sanggup lah. Contohnya, mereka kan sebenarnya kecewa pada saat mereka pernah kan di 2 minggu lalu ya, mereka diterima oleh presiden kan, saya Dido dan kawan-kawan. Ya, katanya tokoh masyarakat. Ya. Menhan kita menyebutnya oposisi. Oposisi. Langsung dikritik kan. Siapa bilang mereka oposisi? Mereka hanya opinion leader, ya kan? Hanya sekelompok orang, bukan tokoh oposisi. Iya. Yang menyebut mereka tokoh juga siapa? Kan gitu loh. Yang memberikan mereka itu atau yang menyebut mereka tokoh kan hanya media. Iya kan? Nah, ini koreksi sebenarnya buat media. Tapi media kan juga butuh bombastis seperti itu. Harus, jadi namanya pemirsa juga bisa melihat itu. Kan ujung-ujungnya ekonomi. Iya.
Ya, ini menarik ya Bang Budius ya. Ketika mereka membuat itu, partai itu, jadi intinya sebetulnya mereka ini masuk ke pemerintahan. Ingin turut serta dan kalau saya menduga pemerintah. begini, Bung Andi. Nah, Ini adalah bangke mereka akhirnya tercium juga. Kenapa ini saya bilang bangke? Karena jelas ini adalah strategi mereka untuk menyiapkan perahu untuk Anies Baswedan 2029. oh sekoci. Iya. Kan udah ada itu namanya Gerakan rakyat, ya kan? Gerakan rakyat. Tapi satu skoci kan mungkin belum aman. Oke. Bikin dua untuk memecah suara. Nah, kalau gerakan rakyat itu memang terbuka, langsung deklarasi, langsung kemudian mengundang media dan mereka press conference. Anies pun datang, ya kan? Nah, sementara Partai Indonesia Merdeka ini, ya, kita belum tahu nih susunan pengurusnya apakah di dalam deklarasi itu apakah Refli Harun adalah ketua umum atau Ugro Seno yang ketua umum, nggak tahu. Yang pasti yang duduk di depan memimpin pertemuan pada saat setelah deklarasi itu, yang saya kenal wajahnya ya, ada Ugro Seno, di tengahnya saya nggak tahu, kemudian ada Refli Harun, kemudian di sampingnya lagi ada orang yang saya nggak kenal. Nah, kalau berempat yang di depan itu yang menjadi pimpinan rapat, berarti setidaknya di antara Ugro dan Refli bisa menjadi entah ketua dan pembina kah, entah satu menjadi ketua umum kah, atau sebagai ketua harian kah, atau sebagai sekjen. Nah, ini yang kita belum tahu. Tetapi terbukti memang persiapan mereka bikin Partai Indonesia Merdeka ini berbarengan dengan ketika mereka terus menghembuskan ya ijazah palsu, ijazah asli dituduh palsu. Iya, nah tujuannya apa? Menurut saya, jadi mereka sengaja ya, ini bagian di grand design sebenarnya. Iya. Ya, jadi mereka merasa untuk tempur di 2029 yang mereka takutkan kan adalah basis masa Pak Jokowi. Ya betul itu. Jadi makanya dengan kasus ini digempur terus. Karena mereka ingin mendowngrade Pak Jokowi sehingga masyarakat ini terpolarisasi dan mendukung opini mereka ya. Tapi kita yakin ya mereka nggak bisa untuk melakukan itu, ya kan? Kan sebentar lagi P21 nih kayaknya. Tadi kan pagi, Refli Harun itu kan melakukan press conference dan dia menyebutkan hari ini penyidik telah melimpahkan berkas. Oh, dia menyebutkan kejaksaan. Dia menyebutkan itu ke kejaksaan. Dan saya yakin sih ya hari ini ya memang dilimpahkan nih. Ya entah siang, entah malam ya akan dilimpahkan karena semua saksi-saksi yang melengkapi itu sudah. Saya sudah juga masuk sebagai saksi. Karena kemarin juga saya di BAP juga karena ada satu video saya sebagai narasumber di salah satu TV. Nah itu dimintakan juga sebagai saksi. Tadi juga sahabat kita ada Darmawan juga diminta sebagai saksi juga tuh karena pada saat itu hadir di acara itu ketika saya jadi narasumber. Ya. Jadi intinya ini kalau dia melakukan sebagai anggota dari PIM yang teroris ini bunuh diri menurut saya. Gimana nih? Jadi mereka salah itu ya. Mereka awal merancang pendirian partai ini, mereka kan merasa seperti yang digembar oleh Suryo 99,9%, 0,1%. Ya. Oh iya. Bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Hanya 0% ijazah Pak Jokowi palsu. Yang 99% itu palsu. Nah, mereka berharap atau mungkin hitungan hukum mereka ya yang dikoordinir oleh Refli Harun dan sekarang ada Girsang itu Jamada Girsang itu, mereka meyakini bahwa mereka akan menang kasus ini kemudian SP3 atau mereka bisa tempur di pengadilan sehingga mereka segera dekat dulu ya kan, tapi diam-diam nih kita diam-diam dulu bayasan gitu tuh kita diam dulu kita sudah deklarasi ya kan, kemudian hasil deklarasi ini kita serahkan ke Kumham termasuk akte pendirian, kemudian terdaftar, baru kemudian mereka bentuklah DPD-nya di seluruh Indonesia. Kalau ternyata mereka bisa memenangkan kasus ini dalam pikiran mereka, dalam halusinasi mereka ya, akhirnya kita berhasil bikin sejarah memenjarakan presiden ya kan?
berduyun-duyun lah orang bergabung ke mereka. Iya. Makanya ketika ternyata mereka bisa membuat Pak Jokowi menjadi tanda kutip ya pesakitan. Wow, baru mereka deklarasikan press conference Partai Indonesia Merdeka. Kemudian para pendukung Anies ya kan dengan tingkat kepercayaan tinggi, dengan tingkat kebanggaan yang tinggi bergabung Partai Indonesia Merdeka. Ya kan luar biasa ternyata. Itu konspirasi juga. Hayalan. Khayal. Boleh dong berhayal. Halusinasi ya. Iya. Jadi mereka memang sudah merancang itu sebetulnya. Niat jahat. Bagaimana mungkin Bung Andi mendirikan partai itu jelas tujuannya merebut kekuasaan. Ya, jelas kan mendapatkan legitimasi rakyat lewat pemilu. Ya, artinya mereka dipilih. Bagaimana rakyat memilih ketika cara mereka membangun kepercayaan masyarakat itu dengan menzolimi orang yang paling baik di Indonesia 10 tahun gitu loh. Ya dan juga kan hasilnya itu sudah dirasakan yang namanya Indonesia sentris. Yes. Ya kan kita lihat bagaimana pembangunan di Papua ya, pembangunan di Pulau Maluku, pembangunan di NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi. Bukan hanya berfokus kepada Pulau Jawa, ya kan? Inilah yang mereka takuti untuk itu, gitu. Karena apa, masyarakat di bagian timur itu sangat mengidolakan Pak Jokowi ini, kan luar biasa. Nah, kalau kita lihat apa sih yang prestasi mereka gitu? Anies Baswedan prestasinya apa nih? Kalau di Jakarta ngerusak ibu kota dengan perbaikan jalan bolong-bolong ya kan, ngabisin anggaran. Ya kan banjir tetap banjir. Gitu ya. Jadi tapi kan banjir setiap hari kan pasti banjir kalau setiap waktu. Ini kalau benar Anies Baswedan berprestasi selama memimpin Jakarta, minimal dia bisa memenangkan Pilpres kemarin. Harusnya gitu. Iya dong. Ya kan, karena dia bisa eksplor pada saat kampanye Pilpres kemarin betapa kemajuan Jakarta A, B, C, D. Nggak ada bahan itu. Bahkan yang dia pakai adalah menjatuhkan nama permalukan Pak Prabowo. Jadi Mas Anies mau ngasih nilai berapa buat Pak Prabowo? Oh iya, itu dia luar biasa. Itu paling kurang tuh orang. Yang padahal yang mendukung dia pada saat pencalonan gubernur Jakarta itu siapa? Prabowo Subianto namanya. Yang biaya siapa? Prabowo. Tapi ketika Pilpres, ya kan, dia memberikan nilai ke Pak Prabowo 11 dari 100 kan? Waduh, itu maling gundang gitu ya kan? Iya. Tapi kan ingat juga, Bang Budius, kan ada Tifa di sana. Nah, ya, seorang filsuf, pemikir lebih hebat pada Socrates. Waduh. Saya pikir sih Tifa makan bohong kalau menurut saya sih. Kan bohong. Kan gampang kita lihat coba. Aku ngeliat podcast materi Irjan Mosato tadi pagi. Irjan dapat data lagi dari pangkalan data Kemendikti, ya kan? Bung Andi pasti belum nonton ya? Udah, itu aku udah ternyata dia bukan dokter. Bukan dokter. Nah, dokternya pun bukan. Bukan juga? Iya. Jadi dia mendaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran UI, tapi nggak lulus. Aku dapat gini, dia lulus di UGM, dokter residence. Dokter residen tuh, dokter umum, gitu, sarjana kedokteran gitu. Tapi kenapa tidak terdaftar di pangkalan data Kemendikti? Kan gitu. Pertanyaan saya gini, waktu itu kan dia juga mengatakan mengambil S2 di UI, dan memang nggak lulus 2 kali. DO, dibilang yang mengundurkan diri ya, tapi DO itu sebetulnya. Nah, harusnya ketika Irjan melakukan tracking ke pangkalan data Kemendikti, tulis namanya Divausia apalah namanya gitu ya. Harusnya kan semua keluar dong jejak akademiknya. Oh, S1-nya di UGM ambil ini, S2-nya di sini, S3-nya di sini. Yang ada di S1-nya itu tidak terdaftar di UI Fakultas Kedokteran tapi nggak sampai lulus. Gitu ya? Aku saya cek lagi tuh nantinya di podcastnya Irjan Mosato seperti itu. Ya kan, artinya apa? Ini orang ini semuanya ya yang agak genah akademiknya cuma Refli Harun. Karena kita memang lulusan UGM kan gitu loh. Respon sekarang sedang bermasalah.
Nonton nggak waktu kemarin itu? Nggak benar juga tuh orangnya. Saya dengan di Metro TV kan, kaget tuh saya, karena dia malah menyalahkan Roy Suryo. Nonton nggak? Malah menyalahkan Roy Suryo itu, karena Roy Suryo itu kan ingin menggiring bahwasannya itu kausa prima itu terjadinya polemik ini disebabkan oleh Dian Sandi. Oke. Nah, jadi menurut kata Roy Suryo ini, profesor hukum pidana bla bla bla, itu yang harus ditersangkakan itu adalah Dian Sandi. Ini kan konyol banget nih orang. Ibaratnya dia berenang, tenggelam, yaitu kerang mungkin kakinya nggak bisa ngayuh, mau tenggelam apapun diambil gitu. Orang ditarik-tarik, Tarik semua sama dia kan. Yang lucunya, justru Rismon itu tidak setuju, langsung ngomong Dengan tidak boleh adanya di apa mentersangkakan Dian Sandi. Wah, kenapa mereka bisa berbeda? Nah, ini kan pertanyaan juga kan. Baru kali ini saya ngomongin gue setuju sama lu. Coba. Berarti mulai kurang koordinasi dong. Nah, artinya atau barangkali Rismon juga marah. Lu bikin partai nggak ngajak gue. Karena juga aku dengar Rismon sama Michael Sinaga itu juga terpisah. Oh. Ribut juga. Masalah uang jangan-jangan ini. Transparan jelas sekian tapi baginya nggak rata. Mereka ini matematikanya bodoh. Gitu ya. Tambah kali kurang pinter pas bagi-bagi. Waduh, merah semua kan. Aduh, iya. Itu loh, jadi terjadi gitu. Kayak klaster 1, klaster 2 kan udah gak kompak. Klaster 1 sendiri kan siapa? Si Ozinuddin sama si Sangaji kan? Gofur. Si Gofur kan? Iya. Padahal kan dulu mereka bukannya pengacaranya Roy Suryo. Iya. Tapi dia masih mengatakan bahwa dia itu pengacara Roy Suryo, bukan RT. Tapi kan menurut si Refli Harun, kalau bicara teroris atau RT itu adalah Refli Harun, Jamal Gisa sama Dr. Taufik tuh yang baru lagi. Itu tapi sama mereka itu nggak satu kolam lagi mereka itu. Kenapa ya kok bisa begitu? Karena kan ini masalah ekonomi, menurut Bapak Hati kan ekonomi gitu. Masalah matematika. Nah iya kan? Ekonomi kan. Ya sekalian pansos kan penting untuk itu kalau pengacara juga kan. Akhirnya mereka remuk sendiri toh. Remuk sendiri. Makanya gue ingat tuh nggak, katanya Bang Pacu, Korea. Iya. Jangan sekali-sekali melawan dua tipe orang. Iya. Satu adalah orang baik, kedua adalah wanita cantik. Benar juga nih menurut saya kan. Luar biasa itu gitu. Dari Partai Indonesia Merdeka, apakah itu akan resmi di launching secara terbuka? Menurut Bang Budi seperti apa? Menurut saya, secara teori orang bikin partai itu pasti harus dia expose-nya itu luar biasa. Ini kan sengaja nggak diekspos karena mungkin itu tadi yang seperti Bu Ani bilang, mereka belum melihat momentum. Karena mereka semua masih terjerat kasus. Salah satu pendiri partainya ini kan Roy Suryo, ya kan? Terus Edi Mulyadi kan pendiri partai residivis. Ingat, ada pendiri Partai Indonesia Merdeka itu residivis, namanya Edi Mulyadi. Roy Suryo calon. Oh iya, residivis juga ada dua residivis. Nah, kemudian ada Ugro Seno ya yang katanya sih memalukan institusinya sendiri ya kan. Itu kata siapa tuh memalukan institusi? Banyak para bintang juga yang ngomong. Kalau ngomong sensasi sih ini orang sirik aja. Tapi kalau para bintang, tapi tahu jeroan kan gitu. Tahu dong. Iya. Pasti. Nah jadi apa yang dibanggakan dari partai ini? Nah, satu lagi yang menjadi perhatian saya begini tentang pendirian Partai Indonesia Merdeka ini. Bung Ani, saya pernah mendirikan partai. Oke. Partai apa dulu? Dulu 2008 saya bersama teman-teman mendirikan Partai Indonesia Sejahtera. PIS. Ya. Bung Budi itu. Iya, saya sebagai deklarator dan saya di DPP sebagai wasekjen waktu itu. Begini mereknya. Iya, ya kan? Nah, partai itu kenapa saya merasa itu adalah sebuah perjuangan? Karena mendirikan partai sekaligus berhasil menjadi peserta pemilu. Itu yang hebat. Itu luar biasa perjuangannya, Bung Andi. Saya sampai ngilang
berhari dan berbulan di kantor DPP karena begitu padatnya ya kan, bagaimana meyakinkan daerah-daerah mereka mampu membangun kantor-kantor mereka sendiri dengan biaya sendiri. Kalau sekarang mungkin nggak menyuruh orang memberikan surat mandat tidak ada yang untuk ke provinsi, kabupaten, kota, Anda bikin kantor sendiri ya. Apalagi syarat sekarang untuk syarat administratif 100%, provinsi 100%, ya kan? 100%. Kabupaten kota 75%, 5% kemudian kecamatan 50%. Iya. Kecamatan di Indonesia jumlahnya 7.300 kecamatan. Wah. Berarti kalau separuhnya aja, ya kan, berarti sekitar 3.800-an atau hampir 4.000 yang harus didirikan. Coba bayangin, DPP berarti kan harus sewa kantor di ibu kota provinsi, Harus. ya. Dan kalau itu bukan milik sendiri atau sewa, tapi sewanya itu harus ada bukti. Iya. Kontrakan itu harus minimal 3 tahun. Betul. Belum lagi mengisi segala furnish, Betul. kelengkapan sebuah kantor. Iya. Nah, satu kantor aja untuk provinsi anggap jumlahnya sampai 200 juta, 300 juta kali 38 sudah berapa miliar. Tapi kan enteng lah buat mereka. Bohong ini kan kuat. Nah, itu arah saya ke sana. Iya. Artinya begini, Jangan-jangan begini. Nah, Bung Budes, maaf saya potong nih. Ya, untuk membuktikan bahwa ini uang yang dari Bohong itu bisa digunakan dibuatlah partai. Kan kalau partai dibuat kan logusnya pun gue ketahuan gitu loh. Nah, kalau saya Hitung-hitungannya. menganalisanya nggak kayak gitu. Kalau saya menganalisanya begini, ini adalah bukti sinyalannya yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ada orang kuat, orang besar di belakang. Itu juga benar dong ya. Kan? Artinya apa? Ya. Ini adalah satu paket komplit, termasuk pendirian partai dengan strategi komunikasi mereka bagaimana menjatuhkan reputasi Pak Jokowi di mata masyarakat. Ini proyek besar, dong. ya kan? Mungkin nilainya triliunan, tapi kan mereka pura-pura lah berantem. Iya. Kemudian mengaburkan penilaian orang. Iya. Nggak solid nih, padahal mereka pura-pura aja. Iya. Kita harus waspada, Bung Andi, ya kan? Iya, saya ini perlu Gitu loh. waspada juga untuk ini. Kita nih 2 kali di LP sama mereka kan. Nah, mungkin satu LP mereka mungkin aja dapat 1 miliar. Minimal untuk bikin partai itu Iya, 1,5 triliun harus Harus. selesai itu untuk membangun partai, untuk Itu pun juga baru sampai dasar. kecamatan, 500 miliar loh. Baru dasar. Nah, untuk strategi kampanye mereka 1 tahun membangun opini lengkap dengan membayar buzzer-buzzernya, influencernya, ya kan, termasuk aktor-aktor utama. Siapa aktor utamanya? Suryo misalnya, Rismon, Iva, kemudian Refli, ya kan, saya Didu. Itu paket komplit tuh semuanya, termasuk siapa, teman Bung Andi itu si Naga. Nah, bayangin, ini kan uang besar. Artinya apa? Ternyata mereka masih meyakini Anies masih potensi untuk bisa meraih tiket, meraih kursi kepresidenan. Bahaya. Makanya bohir mereka berani taruh uang mungkin berapa D gitu ya. Iya. Tapi dikeluarkan bertahap. Iya. Gitu analisa saya. Iya, itu sih salah satu betul juga karena kita mengacu apa yang dikatakan Pak Jokowi itu juga kan. Tapi ya kita yakin lah bahwasanya Prabowo Gibran 2 periode. Terakhir nih, Ya, kemudian kita bicara tentang Refli Harun yang dilaporkan oleh Hajar ya? Hajar Ormas ya, Ya. Ormas ya. LSM ya. LSM Hajar. Hajar. Ya, Yang ketua ya. umumnya Dr. Muhammad Farhad Abbas. Luar biasa ini. Bagaimana menurut Bang Budi? Iya, kebetulan saya ikut mendampingi Dr. Muhammad Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya ke Ya. SPKT kemarin Ya. dan langsung diterima oleh Polda Metro, jadi dikenal Refli Harun terindikasi melanggar pasal 463 KUHP, 463 ya, KUHP baru. Nah, jadi begini. Itu isinya apa itu? Jadi kronologisnya, kenapa Bung Farhad melaporkan itu ke Polda Metro Jaya pada saat mereka berdua menjadi narsum dalam acara Rakyat Bersuara kalau nggak salah. Suara, Ya, ya. ya kan? Dalam satu perdebatan mereka, Refli Harun dengan berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi yang katanya dilihatkan pada saat gelar perkara khusus, ya kan, yang oleh Bunga tidak itu asli. Iya. Ternyata menurut Refli itu adalah
ijazah yang baru dibuat pada saat itu gelar perkara khusus. Ijazah baru yang buat itu adalah Polda Metro katanya. Wah, itu kan berarti fitnah. Itu udah fitnah, Ya kan? institusi difitnah. Iya. Sebenarnya merasa diri kan selalu katakan bahwa kliennya dikriminalisasi oleh penyidik Polda Metro. Sampai dia ini jadi posisinya ini ada pengacara atau klien nih. Iya, justru itu. Oh. Kan berarti dia sesama advokat sebagai penegak hukum, ya, melakukan semacam praduga azas tak bersalah, ya kan? Bersalah, betul. Masa sesama penegak hukum saling menjatuhkan, ya kan? Artinya Refli Harun berada mengeluarkan pernyataan itu di luar domain dia sebagai pengacara. Nah, itu yang dilaporkan oleh, Dan itu apa yang sudah keluar ya? udah tinggal di berkas Tinggal di HP ya? Maksud saya, kalau benar ya Polda Metro Jaya itu saya ikutin selama ini, mereka itu adalah polisi yang sangat profesional. Iya dah, Profesor, bagaimana mereka minta ini diikuti semua? Tidak semua laporan itu diterima oleh Polda Tidak Metro Jaya semua. kalau tidak memenuhi unsur-unsur, ya kan? Nah, jadi pada saat Pak LSM Hajar melaporkan ini ke Polda Metro Jaya, setelah konsul penyidik, diskusi hampir 2-3 jam, cukup lama, artinya cukup alot gitu ya kan? Akhirnya masuk. Ini dapat ini, kalau ini pasal dikenakan dengan kronologis, dengan mensrea yang disampaikan oleh seorang pakar hukum, ya kan? Pak Farhad Abbas itu kan doktor dari lulusan Pajajaran, paten itu barang, ya kan? Nggak kayak Risma, nggak jelas dokternya. Nah, jadi Dan mereka karena juga itu, dipidana, Iya. jurusannya pidana. pidana, ya. Dan berpraktek pula. Sudah malang melintang lebih dari Iya. 15-20 tahun. Kalau ya kan? Jarun dia apa? Tata negara. Tata negara, jarang juga beracara. Paling dia beracara kalau ada pilkada, Oh. ya toh. Nah, jadi pihak Polda menerima sebenarnya begini. Pada saat pelaporan, institusi nggak bisa melaporkan balik ketika ada warga masyarakat yang mengkritik, yang mencemooh Nasrul, nggak bisa melaporkan gitu loh. Nah, makanya Pak Farhad tidak mengatasnamakan Polda, tetapi mengatasnamakan masyarakat karena Ya, diwakili polisi- Hajar. iya, Gitu ya. diwakili oleh LSM Hajar. Karena itu sama aja merusak citra kepolisian. Benar itu. Kalau nggak salah saya ada di sana pada saat itu juga. Kaget juga dia katakan itu. Emosi banget dia mengatakan itu. Dia kan selalu juga mengatakan tolol dan banyak. Iya, iya, iya. Baik, teman-teman semua. Tadi itu perspektif dari Budius Maruf Solomoyono. Kita banyak masukan-masukan juga dengan gerakan teroris ini. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akan nanti tunggu video saya berikutnya di catatan Adi Aswan. Ya, nanti kita ada monolog ya, juga kita ada dialog gitu dengan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh yang membela kebenaran melawan kezaliman. Terima kasih. Matai masuk. Sayonara. Goodbye. Wassalamualaikum.